warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Ibu, Bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi dalam kajian rutin khusus bicara tentang ibadah. Yang lalu kita selesaikan pembahasan tentang sholat wajib. Sesungguhnya masih ada yang belum kita bicarakan, yaitu sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu juga erat hubungannya dengan sholat jamaah. Tapi kali ini kita lanjutkan dulu berkaitan dengan zikir dan doa sesudah sholat. Dalam masyarakat kita atau jamaah kita seringkali muncul perbedaan karena mendasarkan pada beberapa ayat ini berkaitan dengan zikir dan doa sesudah sholat. Yang pertama adalah firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 103. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa idza tama'nantum fa'aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat ini seringkali ditafsirkan bahwa zikir dan doa setelah sholat itu tidak harus dengan duduk di tempat sholat. Karena ayat ini, fa idza qadaytumus sholata, dan apabila kamu selesai sholat, maka zikirlah kamu kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, atau keadaan berbaring. Kan sholat kemudian bangun, itu kan nggak ada masalah karena yang penting tetap zikir. Baik dengan duduk maupun berbaring. Artinya tidak harus berada di tempat sholat. Apalagi dengan ayat lain dalam surat Jumat, Allah menyatakan begini, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah selesai dilakukan, maka bertebaranlah kamu sekalian di atas bumi. Artinya tidak harus duduk,
tidak harus tetap di masjid. Karena perintahnya fantasiru. Itu pemahamannya. Apalagi dengan kalimat wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Carilah rezeki, bekerjalah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, barulah kemudian dalam keadaan bekerja, dalam keadaan mencari rezeki di muka bumi itu, sesudah sholat, tetap zikir banyak-banyak kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu tetap dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan, atau supaya kamu mendapatkan kebahagiaan. Ini seringkali muncul di tengah-tengah kita, bahwa kemudian ada yang membuat istilah sesudah sholat kemudian lamcing, mari salam terus lancing, hilang. Ya. Itu ya karena ini memahami ayat. Ya. Padahal mohon maaf, yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan ayat ini yang pertama memang Allah, yang kedua adalah Rasulullah. Artinya bahwa adakah ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ayat ini? Adakah Rasulullah memberikan penjelasan tentang ayat ini? Bagaimana Rasulullah menjelaskan ketika selesai sholat? Nah, sebelum kita melihat ke sana, saya ingin meneruskan penjelasan ayat ini dulu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begini, masih juga berkaitan dengan ayat itu. An Abdullah bin Busr qala, dari Abdullah bin Busr, ia berkata, ata Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam A'rabiyan. Ada dua orang Arab yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ahaduhuma, maka berkatalah salah seorang dari keduanya itu, man khairu rijali ya Muhammad, siapakah laki-laki terbaik itu ya Muhammad, atau dengan terjemahan siapakah orang yang terbaik hai Muhammad. Qala, jawab Rasulullah, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amalhu. Barang siapa yang banyak panjang umurnya dan bagus amalnya. Artinya bahwa Rasulullah mengatakan siapakah yang terbaik itu, orang terbaik itu adalah orang yang apabila dia diberikan umur panjang, umur itu digunakan untuk mengamalkan sesuatu yang baik. Itulah yang baik. Bahwa umur tidak disia-siakan, kecuali hanya untuk melakukan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Jadi ini pesan Rasulullah kepada salah seorang di antara dua yang datang kepada Rasulullah. Kemudian yang lain bertanya kepada Rasulullah juga, wa qala al-akhar, dan berkatalah yang lain, inna sarai al-islama qad kasurat alayya, sesungguhnya syariat Islam telah banyak yang aku kuasai, yang aku miliki, yang aku tahu. Babun natamassaku bihi jami'un. Pintu manakah yang bisa aku lewati, aku pegang erat-erat untuk bisa mendapatkan semuanya? Qala, Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Pintu itu adalah la yazalu lisanuka ratban, lisanmu selalu terbasahi
Dengan apa? Min dzikrillahi azza wa jalla, dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Bahwa pintu yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyaklah berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan mulut kita. Itulah Rasulullah. Dan hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad As-Sahih. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan pengantar untuk bicara tentang doa dan zikir sesudah sholat. Masih banyak hadis yang bisa kita gunakan untuk ini, tapi karena waktu juga maka saya akan meneruskan tentang apa hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita berzikir dan berdoa sesudah sholat. Yang pertama, tata cara zikir dan doa sesudah sholat fardu. Artinya bahwa memang kalau kita nyebut syarat itu biasanya syarat itu kan sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Tetapi ini karena hal-hal yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita berzikir dan berdoa sudah sholat, maka saya tidak menyebutkan syarat. Hanya saya bukan ada tata cara yang harus kita lakukan ketika kita berdoa dan zikir sudah sholat. Apa cara yang kita lakukan? Yang pertama, tetap duduk di tempat sholat. Jadi tidak langsing, tetap duduk di tempat sholat. Dari cara zikir dan doa kita sudah sholat itu, yang pertama kita harus tetap duduk di tempat sholat kita. Memang ada beberapa pendapat, dan pendapat ini berdasarkan dalil juga yang nantinya akan kami simpulkan. Yang pertama, pendapat pertama menyatakan bahwa tetap duduk di tempat berdirinya. Jadi tempat berdiri kita sholat, disitulah kita artinya tidak pindah tempat. Ya, di mana kita berdiri sholat itu, disitulah kita tetap duduk. Gitu. Dan itu berdasarkan dalil Sahih Bukhari dari Ummu Salamah sholat, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam SAW idza sallama qaman nisa'u khina yaqdi taslimahu. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salam, dari selesai salam sholat, qaman nisa'u khina yaqdi taslimahu. Para perempuan, tentunya istri dan sahabat Nabi, berdiri ketika Rasulullah selesai membaca salamnya. Dan hadis ini tentunya sebagai bukti bahwa istri dan sahabat putri Nabi juga ikut sholat bersamaan. Istri dan Nabi dan istri sahabat Nabi juga ikut bersamaan, dan kalimatnya memang qaman nisa'u khina yaqdi taslimahu. Nah, perempuan berdiri ketika Nabi telah menyelesaikan salamnya. Wa yamkusuha fi maqami yasiran qabla ayyakuma. Rasulullah tetap berada di tempatnya sebentar sebelum berdiri. Artinya Nabi juga tetap duduk. Yang sepertinya hadis ini menjelaskan seakan-akan memang tidak ada kegiatan lain kecuali hanya menunggu keluarnya para istri Nabi dan istri sahabat. Tapi yang kita pakai adalah wa yamkusu huwa fi maqamihi yasiran qabla ayyakuma. Rasulullah tetap tinggal
di tempat berdirinya sebentar qabla ayyakuma, sebelum berdiri. Jadi maqamihi yasiron qabla ayyakuma. Qala, dia berkata, naro kami berpendapat wallahu a'lamu anna dzalika, dan demi Allah saya tahu sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah likai yang sarifan nisa'u qabla ayyudrikahunna ahadun minar rijal, supaya perempuan itu meninggalkan masjid sebelum laki-laki menemui mereka. Maksudnya supaya tidak bertemu dengan jamaah laki-laki lain. Perempuan diberikan kesempatan lebih dulu untuk meninggalkan masjid. Hadis ini sahih, tapi yang kita gunakan adalah bahwa doa dan zikir itu mesti dilakukan ketika tetap berada di tempat sholat, atau disebut sebagai fi maqamihi yasiron, di tempat berdirinya. Hadis lain juga masih sahih, juga sama menyatakan bahwa karena ila yamkusu fi makanihi yasiron, saya tidak, dalam hadis ini juga dalam Sahih Bukhari hadisnya juga sahih, sekalipun ada nama Yunus, nama Ibnu Wahab, dan nama Yunus itu hadisnya dhaif. Tapi sekalipun begitu, jalur yang di atas ini hadisnya sahih, syaratnya sahih. Itu yang pertama. Nah, pendapat kedua menyatakan bahwa selama zikir dan doa itu disyariatkan tetap berada di musola. Memang bunyinya bukan makom, tapi bunyinya adalah musola. Apa hadis yang digunakan? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu alladzi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusolli ala ahadikum, malaikat mendoakan kepada kamu atau atas salah seorang di antara kamu, madama fi musallahu, selama dia berada atau tetap berada di tempat sholatnya, musallahu alladzi shalla fihi, di mana dia sholat di situ. Artinya bahwa musola itu bukan yang dimaksud pengertian kita membedakan antara masjid dan musola, tapi yang dimaksud musola itu adalah tempat kita berada dalam sholat. Apakah itu di masjid atau di luar masjid? Apakah itu di masjid atau di masjid? Nanti kita belum bicara tentang sholat di masjid itu sholat apa saja, sholat di musola itu apa saja, sholat di rumah itu apa saja. Mungkin nanti suatu saat akan kita sampaikan sehingga kita tahu bisa membedakan mana yang seharusnya kita lakukan di rumah dan mana yang seharusnya kita lakukan di masjid dan mana yang harus kita lakukan di musola. Karena kita tidak paham tentang itu, kemudian kita ini di mana saja boleh, di mana saja boleh, itu yang kita lakukan selama ini. Padahal tentunya kita harus tahu di mana, karena ini ibadah itu ketentuannya jelas. Dan di sini dijelaskan bahwa fi musolahu. Pendapat kedua menyatakan bahwa ketika kita ingin didoakan malaikat, maka kita sesudah sholat kita masih diperintah untuk tetap berada di tempat sholat. Fi musolahu. Di sholat fihi. Saya tidak kalau hadis dituliskan malam yuhdis, selama belum berhadas, taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat mendoakan dengan doa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Jadi kita ini selama kita duduk di tempat sholat, kita zikir dan doa, itu juga disertai doa malaikat. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, hadisnya hasan.
Pendapat ketiga menyatakan selama zikir dan doa disyariatkan tetap berada di tempat duduk. Ya, di tempat duduk. Karena memang kalimatnya dengan kalimat majlisihi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata tusolli ala ahadikum madama fi majlisihi. Ya, madama fi majlisihi. Sesungguhnya malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kamu selama kamu tetap berada di tempat sholat. Di tempat duduknya, majelis itu tempat duduknya. Duduknya di mana? Disitulah. Ya. Artinya dengan bahasa lain tidak pindah tempat, tidak pindah tempat. Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim. Pendapat keempat menyatakan selama zikir dan doa sesudah sholat disyariatkan tetap berada di masjid. Di masjid berarti lebih luas lagi. Pindah tempat nggak masalah kan gitu ya. Pindah tempat nggak masalah. Yang penting tetap di masjid. Ya. Artinya yang bisa kita gunakan adalah ini Tirmidzi dinyatakan juga dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW la yazalu ahadukum fi sholatin madama yantadiruha wala tazalu malaikatu tusolli ala ahadikum madama fil masjid. Madama fil masjid. La yazalu ahadukum fi sholatin madama yantadiruha. Kamu akan selalu mendapatkan pahala seperti sholat ya, selama kamu menunggu sholat yang lain. Artinya dalam sholat, kita sholat jamaah maghrib, kemudian menunggu sholat isya, itu selama menunggu di masjid itu, maka disitulah dihitung pahala sholat, sekalipun tidak sholat. Ya, sekalipun tidak sholat. Menunggu waktu yang lain, tetap berada di masjid, itu hadisnya menyatakan itu mendapatkan pahala sholat. Wala tazalul malaikatu tusolli ala ahadikum madama fil masjid, dan malaikat akan selalu mendoakan kepada kamu madama fil masjid, selama kamu berada di masjid. Ya, selama kamu berada di masjid. Kalau ini bisa dipahami, selama di masjid, pokoknya saya sudah sholat tidak keluar dari masjid. Pindah tempat nggak masalah kalau hadis. Tapi mohon maaf, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Ada nama Abdul Razak dan nama Ma'mar. Abdul Razak ini dhaif fihi nadhar kata Nasai, itu Tahdhibut Tahdhib juz 5 halaman 313 ya. 213 216. Ma'mar bin Rasid itu kata Yahya bin Ma'in dhaifun, dhaif. Tahdhibut Tahdhib juz 8 halaman 282 284. 28. Hal ini dhaif. Kesimpulan, selama zikir dan doa disyariatkan tetap duduk di tempat berdiri dan duduknya. Artinya tidak pindah tempat. Jadi kita sholat, di mana kita berdiri, di mana kita duduk, disitulah kita zikir. Itu hadis yang sudah kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, selama zikir dan doa masih dalam keadaan suci dan belum hadas. Hadas itu maksudnya hadas itu dalam keadaan suci. Tanya apa itu hadas? Hadas itu adalah dalam keadaan suci. Ya, suci karena tidak dalam keadaan batal. Belum hadas. Ya, belum batal maksudnya. Itu bisa kita baca dalam Sahih Bukhari nomornya 426 An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi malam yuhdis. Jadi di sini ada dua, tetap berada di tempat sholatnya dan belum berhadas, belum batal, masih dalam keadaan suci. Artinya ada pertanyaan, Pak, gimana kalau saya sudah batal, ya sudah selesai? Ya, berarti sudah batal.
karena tidak dalam keadaan batal, tidak dalam keadaan batal. Nah, kalau kemudian dipahami, Pak, gimana kalau saya wudu lagi, berarti kena dalil lain, belum pindah tempat, belum pindah tempat, belum pindah tempat. Jadi syaratnya itu yang harus dipenuhi. Yang pertama, tetap berada di tempat duduk dan belum pindah tempat. Yang kedua, itu tidak atau belum berhadas. Hadis ini hasan. Hasan karena ada nama Abdullah bin Yusuf dan Abu Zinad. Abdullah bin Yusuf itu kata Ibnu Adi sudukun la ba'sa bihi. Ibnu Yunus mengatakan sikoh hasanul hadis. Tatibut tatib 4 halaman 544 545. Abdullah bin Dakwan itu kata Abu Hatim solihul hadis. Tatibut tatib 4 halaman 287 288. Yang kedua sama saja, Muslim malahan itu juga sama. Innal malaikata tusolli ala hadikum madama fi majlisihi. Tapi takulu Allah maghfir lahu, Allah marhamhu malam yuhdis, selama ia belum berhadas. Sebelum berhadas. Saya hadisnya Muslim, terdapat dalam Sahih Muslim. Sunan Nasai hadisnya hasan karena ada nama Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, panggilannya Abu Abdillah, kata Maslamah la ba'sa bihi, tidak mengapa, masuk kategori hadis hasan. Ketiga, selama zikir dan doa imam disyariatkan berbalik arah menghadap jamaah. Ini biasanya ada dua ya, ada tiga ya. Ada yang tetap menghadap ke kiblat ya. Ada yang menghadap jamaah, ada yang menghadap setengah jamaah. Setengah jamaah kan miring kan setengah jamaah. Miring ke kanan, setengah jamaah. Miring jamaah. Mana yang nanti ada dalilnya? Ini yang pertama, pendapat orang mengatakan bahwa selama zikir dan doa imam disyariatkan menghadap ke jamaah dengan membelakangi Ka'bah. Jadi langsung menghadap jamaah, membelakangi Ka'bah. Hadis ini agak panjang. An Alqamah qala Abdullah sallallahu Nabi Abdullah sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat qala Ibrahim, berkata Ibrahim la adri zada au naqasa, salatnya itu kurang atau lebih. Salama kilalahu, ketika selesai salam dikatakan kepada ya Rasulullah, ahdasa fi sholati saun, adakah sesuatu yang terjadi dalam salat ini? Qala wa madzaka, apa itu? Qalu, mereka menyatakan shalaita kadza wa kadza. Rasulullah mereka menyatakan terjadi ini dan itu, maksudnya itu enggak tahu apa kurang apa lebih. Fasana rijla ini, maka Rasulullah melipat kedua kakinya, wastaqbala kiblat dan menghadap kiblat, wa sajada ini, dan kemudian sujud 2 kali, tsumma salama, kemudian salam. Falamma aqbala alaina biwajhihi, ketika Rasulullah berbalik menghadapkan wajahnya kepada kami, tentunya selesai sholat, qala innahu law hadasa fi sholati sayun lana ba'tukum bihi walakin innama ana basarun mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni fa idza saka ahadukum fi sholatihi fal yataharras shawaba fal yutimma alaihi tsumma yusallim tsumma yasjudu sajdatain. Jadi sekalipun ada kalimat menyatakan bahwa Rasulullah sudah salam, kemudian falamma aqbala alaina bi wajhi, seakan-akan menghadap itu hanya khusus karena akan menjelaskan sesuatu yang tadi terjadi masalah. Tentunya perlu ada hadis lain yang menjelaskan tentang ini. Tapi hadis ini digunakan sebagai dasar bahwa Nabi menghadap langsung ke jamaah.
Nah, selesai zikir kemudian menyatakan begini, tentunya sudah zikir. Karena waktu zikir tentunya tidak boleh berbicara dengan yang lain atau jamak yang lain. Rasul sabda, innahu lau hadasa fi sholati sayun, sesungguhnya andaikan terjadi sesuatu di dalam sholat, lanaba'tukum, saya pasti akan bercerita kepada kalian. Walakin innama ana basarum mislukum, akan tapi kami juga manusia biasa seperti kamu. Ansa, saya bisa lupa. Kamatan sauna seperti engkau lupa. Fa'idha nasitu, jika aku lupa, fadak biruni, maka ingatkanlah aku, beritahulah aku. Nabi saja bisa salah, apalagi kita. Nabi menyatakan begitu. Nah, ini sebagai dasar bahwa Nabi pernah sholat lupa dan akhirnya sujud sahwi. Fa idza sakka ahadukum fi sholatihi, jika salah seorang di antara ragu terhadap sholatnya, ragu apa? Ragu belum tasahur, ya. Ragu ini sudah 2, 3 atau 4 lebih apa kurang, fal yataharras shawab, maka pilihlah yang benar menurut kita. Ya. Fal yutimma alai, jika memang kurang ya sempurnakan. Suma liyusalim, kemudian salam, suma yasjudu sajdataini, kemudian sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Ini Sahih Bukhari, artinya sahih. Tapi yang kita gunakan bahwa falamma ya, akbala alaina biwajhihi. Nah, hadis ini dijelaskan, hadis lain menyatakan begini. An Samurah bin Jundab qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan akbala alaina biwajhihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai sholat, Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami. Maksudnya menghadap langsung mana kami. Nah, ini yang menjelaskan hadis yang pertama. Pertama bahwa yang dimaksud itu Nabi menghadap jamaah itu berdoa, dan selesai doa dan zikir kemudian baru berbicara. Ada sesuatu yang perlu disampaikan, tentunya zikir dulu. Tapi biasanya tidak kita ini salam, kepengen menyampaikan pengumuman, langsung berdiri menyampaikan pengumuman. Jamaah tidak diberikan kesempatan untuk zikir dan doa, itu juga terganggu. Jadi ini pendapat pertama menyatakan bahwa imam menghadap jamaah. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan selama zikir dan doa, imam disyariatkan menghadap ke jamaah sebelah kanan, ya, yang setengah tadi, sebelah. An Barok qala kunna idza shalaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Kami apabila sholat suka di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ahbabna an nakuna an yamini. Saya lebih senang kalau berada di sebelah kanannya. Kenapa? Yuqbilu alaina biwajhihi. Ya. Rasulullah ternyata menghadap ke sebelah kanan. Wajahnya menghadap ke sebelah kanan. Ya, Fasami tu yaqulu rabbi kini azabaka yauma tab'asu au tasma'u ibadak. Ya rabbi kini azabaka yauma tab'asu au tasma'u ibadak. Ini memang hanya doa yang disampaikan, tapi sesungguhnya ini juga berkaitan dengan zikir yang diucapkan oleh Nabi sesudah sholat. Ya. Jadi ini bukan khusus hanya karena Nabi membaca Rabbi kini azabaka yauma tab'asu au tasma'u ibadak. Ya Allah Tuhanku, jagalah aku atas siksamu pada hari dibangkitkannya atau dikumpulkan hamba-Mu. Sahih Muslim artinya hasan.
dari dua ini, pendapat ini bisa disimpulkan bahwa selama zikir dan doa setelah sholat, imam akan lebih baik kalau menghadap langsung jamaah. Kenapa? Karena yang lebih kuat adalah yang menghadap langsung. Ya. Tapi kalau ada yang menghadap ke kanan, miring ke kanan, ya silakan saja. Tapi akan lebih baik karena hatinya lebih kuat yang menghadap langsung jamaah, lebih kuat menghadap langsung. Apalagi yang tidak menghadap jamaah. Saya tidak menemukan dalilnya. Yang tidak menghadap jamaah. Keempat, masih ada waktu. Duduk dengan menyilangkan atau melipat kedua kaki. Silo ya. Itu dasar yang digunakan adalah an Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi sholatil fajri, barang siapa yang membaca sesudah sholat fajar wa huwa sanin rijlaihi, dan dia dalam keadaan melipat kedua kakinya qabla ayatakalama, sebelum dia berbincang, maksudnya sebelum ngomong-ngomong dengan yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marra. Kalau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Tapi yang kita gunakan adalah mangkola fi duburi la ilaha illallah mangkola la ilaha illallah fi duburi sholatil fajri wa huwa sanin rijlaihi qabla ayatakalama, sebelum berbincang masih tetap menyilangkan kakinya. Tapi hadis ini terdapat dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya dhaif. Artinya tidak harus menyilangkan kaki, tidak harus, boleh tetap dengan duduk tawarruk boleh, ya, tidak ada masalah. Karena menyilangkan juga boleh karena memang hadisnya dhaif. Ya, tapi tidak salah, ya, tidak salah. Kemudian kelima, tidak mengganggu orang lain. Ya, ini biasanya kemudian salaman Pak gimana? Pak tidak boleh. Ya, karena ada yang menyatakan bahwa masa salaman nggak boleh. Salaman itu akan menghapuskan dosa, ya, melebur dosa selama masih dalam pertemuan sampai berpisah. Tapi yang penting hadis ini menyatakan begini. Anil Bayad, dari Al-Bayadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusallun. Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar menemui orang-orang. Wa hum yusalluna, mereka sedang sholat. Wa qad alat aswatuhum bil qiraah. Mereka mengeraskan suaranya, mengeraskan suara bacaannya. Ya, artinya ada yang sholat. Sholat itu doa enggak? Zikir tidak? Zikir dan doa sudah sholat itu termasuk zikir tidak? Doa tidak? Sama. Wahum yusalluna, tapi ini memang sholat. Ya. Wahum yusalluna wa qad alat aswatuhum bil qiraah. Jadi ada yang sholat, ya, ada wahum yusalluna sholat. Ini biasanya mohon maaf. Ini hari Jumat biasanya, Hari Jumat itu ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang sholat intidor. Kemudian speaker dihidupkan dengan bacaan Al-Quran, ya. Dan itu mengganggu orang sholat, ya, karena suaranya juga ke dalam, sekalipun di luar itu juga bisa masuk ke dalam, terganggu. Artinya wahum yusalluna wa qad alat aswatuhum bil qiraah. Ya. Kenapa ini qiraah itu Al-Quran? Waqala, maka Rasulullah bersabda, innal musolli yunaji rabbahu.
Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Fal yandur mayunaji. Maka hendaklah ia melihatnya, memperhatikan apa yang dimunajatkan olehnya. Oleh karena itu maka wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Jangan mengeraskan sebagian di antara kamu atas sebagian yang lain dengan bacaan Al-Qur'an. Ini juga termasuk mengingatkan waktu zikir juga jangan ganggu yang lain. Sekalipun itu baca Al-Quran, sekalipun itu baca hadis, baca Quran, tidak boleh. Baca Quran sana nggak boleh, mengganggu. Dan hadis ini sahih. Jadi hadis ini tidak mengganggu orang lain dengan bacaan, apalagi yang termasuk salaman mengganggu nggak? Apalagi yang mengganggu konsentrasi orang yang sedang munajat. Bacaan saja itu mengganggu, apalagi ya, salaman. Salaman itu ada waktunya. Saya hanya menyarankan saja kalau salaman silakan ketika bertemu datang menyampaikan salam kemudian berikut salaman. Atau mungkin jangan ketika mau takbir memang tidak ada dalil, ya. Kemudian sama-sama berdiri, sama salaman dulu, tidak apa-apa, masih belum ada larangan. Tapi nanti ketika sudah zikir karena perintah, maka kita tidak boleh mengganggu yang lain. Orang lain melakukan silakan, tapi kita juga tidak bisa ya, dilarang untuk melakukan itu. Tidak boleh diganggu. Ya, oleh itu maka ya kadang-kadang masa diajak salaman nggak gelem, itu kan begitu biasanya. Diajak baik, nggak mau. Tapi mestinya itu yang mesti harus toleran itu mereka, orang yang ngajak salaman. Kenapa tidak mau? Karena memang paham, dan paham itu harus dihormati. Berbeda itu biasa, dan oleh itu maka jangan mencela orang yang berbeda, pendapat berbeda, jangan disalahkan. Jangan disalahkan orang yang berbeda. Dan memang kita boleh berbeda. Nah, selanjutnya yang masih panjang. Yang keenam, belum berdiri dari tempat sholatnya. Tadi kan berada di tempat duduk, kemudian tidak mengganggu orang lain, ya. Kemudian apa? Menyilangkan tadi hatinya dhaif, ya. Yang keenam, ini belum berdiri dari tempat sholat. Artinya menyatakan bahwa al-malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi sholafi ma lam yuhdis au yakum. Nah, ada tambahan, au yakum. Selama belum berdiri atau belum hadas. Jadi belum hadas atau belum berdiri. Ini alternatif, ya tentu alternatif. Ya. Bahkan kedua-duanya, karena kedua-duanya juga tidak diperkenankan. Karena jika kita ingin mendapatkan doa malaikat, tentunya ini harus dilakukan. Ya. Zikir dan doa disertai malaikat itu al-malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat mendoakan kepada salah seorang di antara kamu selama kamu tetap berada di tempat sholatnya. Di mana ia sholat? Malam yuktis selama dia belum berhadas, au yakum sebelum dia berdiri. Artinya masih dalam keadaan duduk. Biasanya imam ada mic, ya mic-nya centelnya dubur, itu kemudian mic-nya diambil, kemudian berdiri nyentel mic. Ya dekek saja, nggak usah berdiri dulu. Nanti kalau sudah selesai zikir baru diambil, kemudian ditaruh di tempatnya. Itu mestinya begitu. Karena ada hadis mengatakan malam yuktis au yakum, selama belum berdiri, sebelum berhadas atau berdiri. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat berdoa, ya Allah,
ampunilah dia dan rahmatilah dia. Nah, kita kalau zikir itu permintaannya selain kita mohon ampun kepada Allah, malaikat juga ikut memohonkan ampunan. Malaikat juga memohonkan ampun. Abu Dawud Hasan hadisnya. Yang untuk saya baca masih sama, ada kalimat malam yakum au yuftis sama. Ketujuh, zikir dan doa sendiri-sendiri dengan tadarruk, khifah, takut dan khufyah, suara lembut. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Yang kedua, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu fi nafsika, pada dirimu masing-masing, tadarruan, dengan tadarruk. Tadarruk itu dengan sikap merendahkan diri, bukan rendah diri, bukan rendah diri, tapi merendahkan diri. Menganggap bahwa kita ini lemah. Yang memiliki kemampuan dan kekuasaan adalah Allah. Wahifatan, dan dengan ada rasa takut. Wadunal jahr minal qawli, dan tidak dengan suara keras. Dan tidak dengan suara keras. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kedelapan, perbedaan pendapat tentang zikir dan doa dengan suara pelan atau keras. Ini memang ada dua. Yang pertama menyatakan zikir dan doa dengan suara keras, dan ini yang biasa digunakan sebagai alasan bahwa suara keras itu memang ada dalilnya. Ya, monggo saja. Ya, memang betul ada dalilnya. Dalilnya menyatakan begini, ya. Anak Ibnu Abbas radhiyallahu an huma akhbarahu, sesungguhnya Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, ana roh as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya meninggikan suara zikir ketika selesai orang sholat wajib, karena ala ahdi Nabi itu terjadi pada zaman Nabi. Artinya mengeraskan suara zikir sesudah sholat itu memang terjadi pada zaman Nabi, kata Abdullah bin Abbas. Kuntu a'lamu idan sorofu bidzalika idza sami'tu. Sayalah yang lebih tahu apabila mereka selesai melakukan sholat, dan saya juga mendengarnya. Nah, maksudnya hadis ini bahwa Ibnu Abbas cerita zaman Nabi juga zikirnya dengan suara keras, tapi sekalipun hadisnya terdapat dengan Sahih Muslim, Abu Dawud, Musnad Ahmad, yang kalau kita mohon maaf kalau kita menyatakan bahwa Sahih Bukhari mesti Sahih, berarti jenengan kalau zikir kudu keras. Karena ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Abu Dawud dan Musnad Ahmad. Ya, kalau kita menyatakan bahwa Bukhari mesti, kenapa kita nggak mau zikir keras? Nah, ya. Nah, tetapi hadis ini ada nama Abdur Razak Ibnu Jurayd, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya cerita Ibnu Abbas menyatakan bahwa zikir keras pada zaman Nabi itu memang terjadi, artinya dhaif. Nah, pendapat kedua menyatakan bahwa zikir dan doa dengan suara pelan, bukan dengan suara keras. Itu hadis yang kita baca adalah irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamman wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum wa ana khalfata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sami'ani wa ana aqulu la haula wala quwata illa billah. Ketika sahabat menyatakan la haula wala quwata illa billah dengan suara keras, ternyata dengan takbir keras,
itu ternyata sahabat mengeraskan dengan takbir, tetapi tidak diperintah karena memang tidak pada waktu hari raya, juga tidak waktu apa? Tidak waktu apa? Ya, tidak waktu haji. Ya, tidak waktu haji. Kalau haji talbiyah diperintah, ya, takbir juga diperintah dengan suara keras, suara keras, ya, suara keras. Tapi di sini irba'u ala anfusikum. Kasihanilah dirimu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli, wala ghaib, dan tidak berdoa kepada zat yang haib. Innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Wa huwa ma'akum, bukan hanya dekat, Allah juga bersama kamu, ya, bersama kamu. Itu maksudnya adalah ya, memang zikir keras atau tidak itu karena ini ibadah nunggu perintah. Karena zikir juga masuk ibadah. Dan hadis ini terbuat Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Artinya Sahih Bukhari berbeda dengan dengan tadi. Sama ini juga Sahih Bukhari. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asoman wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qaribun tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu, dan seterusnya, ya. Ini juga sama tadi sudah saya baca, ya. Dan munajat itu harus oleh itu maka kesimpulan zikir dan doa dengan suara pelan, tidak dengan suara keras. Itu yang kita pilih. Adapun karena ada hadis yang atas itu, hadis yang dhaif itu dipakai, ya monggo silakan. Sekalipun itu Bukhari, karena hadisnya dhaif maka kita tidak menggunakan. Itulah barangkali masih ada ke-9, ya. Ke-9. Jadi ini syarat atau hal-hal yang harus dipenuhi. Nanti yang kita lanjutkan adalah tata cara menghitung doa dan zikir. Tata cara menghitung doa dan zikir. Bagaimana caranya nanti akan kita sebutkan, dan karena waktu sudah isya, mohon maaf. Ada pertanyaan? Untuk kalau angkat tangan gimana?